Perkenalkan, nama saya Azza Putri Oktaviani, NPM 132 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur dinamika kelompok. Poin pertama yaitu tujuan kelompok. Nah, sebelum ke tujuan kelompok, apa sih yang kalian ketahui tentang kelompok? Sebelum lanjut ke tujuan kelompok, di sini saya akan mengingatkan kembali ke teman-teman apa sih yang dinamakan dengan dinamika kelompok. Nah, dinamika kelompok merupakan seperangkat konsep yang dapat dipergunakan untuk melukiskan proses-proses kelompok. Nah, dinamika kelompok ini berasal dari dua kata. Yang pertama ada dinamika dan kelompok. Nah, dinamika sendiri adalah tingkah laku yang mempengaruhi warga lain secara langsung, yang mempengaruhi warga lain secara timbal balik. Kalau kelompok adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan sosial yang mengadakan interaksi yang intensif yang mempunyai tujuan bersama. Nah, untuk dari pengertian tersebut, teman-teman apakah udah punya pandangan tentang apa itu tujuan kelompok? Untuk tujuan kelompok sendiri merupakan gambaran yang diharapkan oleh anggota kelompok yang akan dicapai. Nah, tujuan kelompok ini harus jelas dan harus diketahui oleh semua anggota ya, teman-teman. Dan juga untuk mencapai tujuan kelompok ini itu diperlukan adanya aktivitas-aktivitas atau kerjasama dari semua anggota kelompok. Menurut Johnson, tujuan kelompok yang efektif harus memiliki beberapa aspek. Yang pertama, tujuan tersebut dapat didefinisikan secara operasional, dapat diukur, dan dapat diamati. Yang kedua, tujuan tersebut mempunyai makna bagi anggota kelompok, relevan, realistis, dan dapat diterima serta dicapai. Yang ketiga, adanya keseimbangan tugas dan aktivitas dalam mencapai tujuan individu dan tujuan kelompok. Yang keempat, anggota-anggota kelompok mempunyai orientasi terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, terjadinya konflik yang berkaitan dengan tujuan dan tugas kelompok dapat diselesaikan dengan baik. Yang keenam, tujuan tersebut bersifat menerima dan menantang serta mempunyai resiko kegagalan yang kecil dalam mencapainya. Yang ketujuh, tercapainya tingkat koordinasi di antara anggota kelompok. Yang kedelapan, terjadinya sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan tujuan kelompok. Yang terakhir, adanya kemudahan untuk menjalankan dan mengubah tujuan kelompok. Sekian presentasi dari saya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kananita Yuliana. Di sini saya akan menyampaikan unsur-unsur dinamika kelompok yang kedua, yaitu kekompakan kelompok. Yang pertama ada pengertian kekompakan kelompok. Kekompakan kelompok merupakan tingkat rasa untuk tetap tinggal dalam kelompok. Hal ini berupa loyalitas, rasa memiliki, rasa keterlibatan, dan ketertarikan. Kompak merupakan kata-kata yang sering diucapkan dalam suatu kelompok tertentu. Istilah identik ini itu seperti kebersamaan, bersama-sama melakukan suatu hal untuk tujuan tertentu. Namun belum tentu semua orang memahami sepenuhnya arti sebuah kompak. Alasannya karena terkadang dalam suatu komunitas dengan jumlah anggota tertentu, ketika melakukan kegiatan, tidak semuanya anggota itu ikut berperan aktif dalam kegiatan tersebut, sehingga dari beberapa anggota mengatakan bahwa anggota yang tidak ikut serta atau tidak aktif dalam kegiatan tersebut itu tidak kompak, dan memandang anggota yang tidak kompak telah melakukan sebuah kesalahan atau hal yang tidak baik. Di slide yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi kekompakan kelompok. Yang pertama ada kepemimpinan kelompok. Kepemimpinan kelompok
yang melindungi anggotanya, menimbulkan rasa aman dan dapat mensosialisasikan setiap perbedaan. Yang kedua, keanggotaan kelompok. Anggota yang loyal dan tinggi rasa memiliki kelompok. Jadi setiap anggota kelompok, agar kompak itu, anggotanya itu harus memiliki rasa yang loyal dan memiliki kelompok tersebut. Yang tiga, ada nilai tujuan kelompok. Makin tinggi apresiasi anggota terhadap tujuan kelompok, maka kekompakan kelompok akan semakin tinggi. Yang keempat, ada homogenitas anggota kelompok. Setiap anggota kelompok tidak menonjolkan perbedaannya masing-masing. Untuk selanjutnya, faktor yang kelima dan keenam. Yang kelima, ada keterpaduan kegiatan kelompok. Keterpaduan kegiatan kelompok di dalam mencapai tujuan itu sangat penting. Yang keenam, ada jumlah anggota kelompok. Bila jumlah anggota kelompoknya kecil, cenderung lebih mudah dalam kekompakannya dibandingkan jumlah anggota yang banyak, itu sulit untuk kompak. Nah, di slide selanjutnya, menurut Watts 2002, hal yang bisa menjadi bahan latihan kekompakan dalam sebuah tim yaitu yang pertama, komunikasi. Komunikasi ini meliputi kelancaran komunikasi yang tepat dan akurat saat menyampaikan informasi. Yang kedua itu saling terbuka. Jadi anggota kelompok sesama anggota kelompok lainnya itu harus saling terbuka. Yang ketiga itu respect satu sama lain, meliputi memahami kebutuhan dan mendengarkan pendapat orang lain. Yang keempat itu memberikan feedback, kontribusi serta memberikan apresiasi, kesiapan menerima tantangan. Yang kelima, ada kegiatan dan ketekunan dalam bekerja sama, meliputi kemampuan memahami pentingnya komitmen, kepercayaan, penyelesaian masalah bersama, dan kejelasan tujuan, memberikan dukungan seperti motivasi, serta mengakui bahwa seorang pemimpin itu sudah melakukan halnya yang baik dan bisa memimpin dirinya sendiri. Menurut Marsh and Simon 1995 mengandung beberapa hikmah antara lain: 1. Pemecahan masalah lebih tajam. 2. Saling menghargai perbedaan individu. 3. Penawaran terhadap hal yang disetujui pun diterima. Jadi setiap anggota kelompok kan melakukan seperti kesepakatan yang disetujui itu pasti akan diterima oleh semua anggotanya kelompok. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.